Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pacitan 86. Salam tak silat, salam perdamaian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Saya akan membagikan sebuah video kiriman, dan ini tidak berhubungan dengan pencak silat. Namun kalau dipikir masih ada hubungannya dengan Pacitan. Kenapa? Salah satu subscriber Pacitan 86 menitipkan video pembelajaran karena beliau adalah seorang guru di Sekolah Dasar Negeri 2 Kebun Dalem. Nah, ceritanya beliau memiliki sebuah video, mungkin biar diabadikan di YouTube. Kemarin meminta saya untuk mengupload di Pacitan 86, dan tentu saya terima karena tetap berhubungan dengan Pacitan, meskipun di situ adalah video pendidikan. Dan itu merupakan bahwa Pacitan 86 sudah meluas. Penontonnya ada juga dari seorang guru di SDN 2 Kebun Dalem, dan mungkin atas kepercayaannya beliau menitipkan video tersebut. Dan mungkin kepada subscriber yang lain, jika memiliki video ada hubungannya dengan Pacitan, meskipun sekecil apapun ada hubungannya dengan Pacitan, insya Allah Pacitan 86 siap mengupload. Bagaimana video tersebut? Yaitu video dari Bapak Hadi Winarno, guru di SDN 2 Kebun Dalem. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Tetap semangat, luar biasa. Yes, ya, bagus sekali. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Tetap jaga protokol kesehatan ya, dengan mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, dan menjaga jarak supaya kita terhindar dari virus corona. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Mari berdoa menurut agama masing-masing. Pak Hadi pimpin ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kali ini kita akan mempelajari tema 5 tentang ekosistem. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, dengan membaca wacana di video pembelajaran, kalian nanti akan dapat menganalisis pokok pikiran dalam bacaan secara tepat. Yang kedua, melalui bimbingan Pak Hadi nanti, kalian akan mampu membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan. Yang ketiga, melalui bimbingan Pak Hadi nanti di dalam video, kalian akan mampu membuat tulisan non-fiksi menggunakan bahasa kalian sendiri. Yang keempat, melalui bimbingan Pak Hadi nanti di video, kalian akan mampu menganalisis hewan berdasarkan jenis makanannya secara tepat. Yang kelima, dengan melakukan pengamatan dan pengumpulan informasi yang ada di video nanti, kalian akan mampu membandingkan dua jenis hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Apa itu ekosistem? Mari kita baca sama-sama yang ada di video. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup dan bagian yang tidak hidup. Bagian yang hidup, sebuah lingkungan terdiri dari tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Sedangkan bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, dan tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan.
Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu dengan yang lainnya. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem itu sendiri tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah sebuah makhluk hidup tunggal. Misalnya seekor kambing, seekor gajah, seekor burung, sebuah cemara, dan lain-lain. Tempat tinggal individu disebut habitat. Dan populasi adalah sekumpulan individu yang sejenis. Contohnya, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, terdapat populasi teratai, terdapat populasi lumut, dan lain sebagainya. Sementara komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai, komunitas padang rumput, dan lain sebagainya. Untuk memahami lebih jelasnya, antara individu, populasi, dan komunitas ada di dalam gambar. Contoh untuk individu itu ada gambar gajah satu. Terus populasi berarti masih satu jenis, tapi hewannya banyak. Contohnya gajah tuh, gajahnya ada banyak, ya kan? Nah, yang selanjutnya adalah komunitas. Komunitas itu terdiri dari sebuah lingkungan yang terdiri dari beberapa populasi. Pikiran pokok adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pikiran pokok disebut juga pikiran utama, gagasan utama, atau gagasan pokok. Setiap paragraf hanya memiliki satu pikiran pokok yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Berikut, pikiran pokok itu ciri-cirinya antara lain yang pertama, berupa pikiran utama atau gagasan utama. Yang kedua, mengandung pokok persoalan atau inti persoalan tersebut di dalam paragraf. Yang ketiga, letak ide pokok itu di awal paragraf, kadang di akhir paragraf, atau di awal dan akhir paragraf. Kalau di awal paragraf namanya paragraf deduktif. Kalau di akhir paragraf namanya paragraf induktif. Nah, kalau yang ada di awal dan akhir namanya deduktif, induktif atau campuran, dan menyebar di seluruh kalimat. Berdasarkan bacaan ekosistem tadi yang Pak Adi buat di video ya, nanti dikirim di WA ya, analisis dan temukanlah pikiran utama dari setiap paragraf tadi beserta informasi yang kamu anggap penting. Tulislah pikiran utama dan informasi penting tersebut di tempat yang tersedia di LKPD 1. Kita akan mempelajari tentang jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, makanan yang berupa tumbuhan. Yang kedua, makanan yang berupa hewan lain. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan adalah daun. Sementara itu, beberapa hewan juga menyukai batang pada tumbuhan. Contoh-contohnya ada pada gambar tersebut. Beberapa hewan juga memakan hewan yang lebih kecil dari hewan tersebut. Contohnya katak, cicak, kucing, dan elang. Seperti itu. Setelah kamu mengamati penjelasan jenis makanan pada hewan, buatlah LKPD 2. Petunjuk ada di dalam LKPD.
Silahkan baca sendiri. Amatilah hewan-hewan yang ada di sekitarmu. Kemudian ikutilah langkah-langkah kegiatan berikut ini. Silahkan baca. Bentuk LKPD 3 akan Pak Hadi kirim melalui WA. Seperti ini bentuknya. Pak Hadi akan menjelaskan tentang teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks yang berisikan hasil pengamatan, data-data, fakta, serta bukan merupakan hasil imajinasi kita. Ciri-cirinya ada pada bagian berikut ini. Silahkan baca. Setelah kalian mempelajari tentang non-fiksi, teks non-fiksi tadi ya, buatlah sebuah teks non-fiksi terdiri atas 3 paragraf. Untuk itu ikutilah langkah-langkah berikut ini. Pekerjaan kalian nanti akan dikerjakan di LKPD 4. Terakhir untuk evaluasi, nanti Pak Hadi kirim linknya di Google Form. Nanti dikerjakan di lewat WA ya. Mari kita membuat kesimpulan tentang pembelajaran hari ini, yaitu tentang pokok pikiran. Pokok pikiran adalah sebuah topik yang dibahas dalam sebuah paragraf. Terus teks non-fiksi tadi, teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan kenyataan. Jelas ya. Yang ketiga, jenis makanan hewan tadi dibedakan menjadi 2, yaitu berupa tumbuhan dan hewan lain. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa bersama-sama. Berdoa, mulai. Doa, selesai. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin itu video yang dapat saya bagikan atas permintaan beliau yang bersangkutan. Semoga bermanfaat dan mungkin bisa menjadi referensi pembelajaran juga bagi yang memiliki adik atau anak yang kelas 5 ya, tadi kelas 5, kemudian tema 5 yaitu ekosistem, seperti itu. Mungkin itu saja, terima kasih juga Pak Hadi Winarno telah mengirimkan video juga sebagai subscriber Pacitan 86. Dan juga saya ulangi sekali lagi, siapapun yang memiliki video terkait dengan Pacitan atau terkait dengan pagar nusa atau pencaksilat lain selain pagar nusa juga boleh, bisa jika ingin diupload di Pacitan 86 bisa dikirimkan videonya ke saya sebagai admin. Karena apa? Karena Pacitan 86 itu dari namanya ada 2 unsur. Pacitan adalah unsur wilayah Pacitan, kemudian 86 adalah tanggal lahir pagar nusa yaitu 1986. Jadi insya Allah yang di-up dari YouTube Pacitan 86 diantaranya adalah tentang Pacitan ataupun tentang pagar nusa dan pencaksilat, seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencaksilat, salam perdamaian.